Oke, ini adalah banyak tahu episode 2 dan di sini gua akan bahas tentang mouse. Mungkin lebih tepatnya kenapa sih mouse ada yang 200.000, ada yang 500, ada yang 1 juta. Emang apa bedanya? Nah, setelah sekitar 10 tahun gua main game tanpa mempedulikan peripheral gaming, ya gua cuman pakai mouse kayak yang 75.000 tapi udah dapat wireless dan gua nggak peduli, udah aja pakai. Akhirnya sekitar 5-6 tahun yang lalu gue mulai tertarik sama gaming gear. Salah satunya di bagian mouse. Dan gue coba beli gaming gear, beberapa tipe udah gue coba sampai sekarang, mungkin udah di atas 15 tipe yang udah gue coba. Dan gue menemukan perbedaannya. Yang paling gue notice pertama kali adalah fisiknya. Menurut gue nggak bisa dipungkiri ya, kalau mouse makin mahal itu secara estetik makin good looking. Dan pastinya makin enak dipegang, karena build quality-nya juga pasti akan lebih baik daripada mouse yang harganya murah. Kalau ngomongin desain atau model, itu kan selera ya, dan selera itu nggak bisa diperdebatkan. Jadi oke lah kalau kalian klaim, bang ada kok mouse yang harganya 200.000 tapi desainnya gue suka, desainnya bagus. Yes, desainnya bagus memang. Tapi jangan lupa bahwa fisik yang enak, fisik yang mantep, itu harus didukung juga dengan build quality yang mantap. Nah, di depan gue sekarang ada 6 buah mouse, 5 diantaranya adalah gaming mouse, dan satu lagi adalah mouse yang biasanya dikasih kalau beli laptop kantoran, yaitu si Votre. Nah, Votre ini gue cek di marketplace itu harganya sekitaran 9.000, 10 ribuan. Wow, gue mau bandingin mouse beginian sama yang ada yang sejutaan ini di bagian kanan gue, jadi nampak sekali perbedaannya. Nah, kita bahas dari fisiknya dulu cuy, bahwa Votre sebenarnya dari segi shape gua rasa engineeringnya pasti memperhatikan shape-nya. Buktinya Votre bikin mouse yang kayak gini, yang seenggaknya masih bisa dipegang. Kan kalau nggak mempedulikan dari shape mungkin bikinnya yang kotak aja biar cetakannya lebih gampang. Tapi nyatanya nggak begitu. Terus dari segi model atau estetik gua rasa nggak ada modelnya, gini doang udah. Begitu juga dengan build quality, yang menurut gue build quality-nya seadanya banget, plastiki banget dan kerasa ringkih, walaupun biasanya mouse Votre ini tangguh ya. Untuk bagian kabel juga dia nggak ada sleeving sama sekali, dimana di kelima mouse yang lainnya ini udah full sleeve semua, tapi si Votre cuman gini doang, dan ini kabelnya tipis banget. Jadi udah kelihatan banget kan, harga ini membedakan dari segi desain yang berhubungan sama estetik dan juga build quality. Nah, ngomong-ngomong soal shape, mungkin ada juga gaming mouse yang harganya murah tapi shape-nya enak. Yes, tapi gini loh, di bagian fisik ini ya, secara menyeluruh tentang desain, tentang estetik, tentang build quality, itu banyak juga gaming mouse yang harganya terjangkau, itu ATM ke mouse yang high-end. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi banyak gaming mouse budget yang desainnya itu bisa dibilang nyontek tapi dimodifikasi dari gaming mouse yang harganya mahal. Mengapa demikian? Karena menurut gue ya, kalau prediksi gue pribadi, pabrikan gaming mouse yang harganya terjangkau itu memangkas biaya research and development untuk menghasilkan desain atau shape yang benar-benar enak digenggam. Soalnya kalau kita tahu sebenarnya mouse-mouse high-end itu banyak juga yang kolaborasi dengan pro player untuk menghasilkan shape yang enak digenggam dan mungkin desain yang secara estetik bakalan good looking. Jadi mungkin ada benernya kalau memang shape yang diberikan oleh gaming mouse murah itu ternyata enak juga. Walaupun nggak semua budget gaming mouse itu desainnya ngopi atau ATM dari gaming mouse yang mahal. Banyak juga kok yang desainnya original dan itu sangat amat gua apresiasi. Tapi jangan lupa bahwa fisik ini berhubungan juga sama build quality. Jadi meskipun bisa dibilang shape-nya enak, desainnya estetik, tapi kalau build quality-nya biasa aja akhirnya digenggam kan beda juga sama mouse yang harganya mahal. Nah intinya dari segi fisik, mouse yang harganya mahal sama yang harganya murah, dari segi desain, dari segi build quality, dari segi estetik, itu pasti poinnya bakalan lebih gede mouse yang harganya mahal. Oke, selanjutnya perbedaan kedua yang benar-benar gua notice adalah dari segi fitur. Yes, sekarang kita bahas si Votre. Dimana Votre nggak punya button mouse 45, dia nggak punya button DPI, nggak bisa adjust DPI juga, cuman bisa adjust pointer speed di Windows. Dan itu hal yang berbeda antara pointer speed sama DPI, itu beda-beda jauh. Kemudian dia juga nggak punya makro, dia nggak bisa adjust polling rate, nggak ada RGB-RGB-an. Pokoknya banyak banget fitur yang nggak dimiliki oleh si Votre ini kalau dibandingin sama gaming mouse, bahkan gaming mouse yang cukup murah seperti dua Digital Alliance di depan gua ini.
Kalau kita lihat di depan gua sekarang di antara kelima gaming mouse ini, mereka semua fiturnya udah cukup lengkap. Dari button mouse 45 semuanya ada, bahkan si DA Luna Galaxy sama si Razer Lens ZTE karena mereka berdua ambidextrous. Button mouse 45-nya ada dua, di kanan dan di kiri, dan itu posisinya sama banget. Kemudian tombol DPI juga mereka udah punya semua, walaupun ada yang single button, ada yang double button, dan adjust DPI bisa, adjust lampu-lampuan RGB bisa, adjust polling rate bisa, bahkan si XM310 ada pengaturan untuk di bouncing time. Dan banyak fitur lainnya yang memang bisa kalian manfaatkan dari kelima gaming mouse ini. Kemudian berarti si mouse yang harganya sejutaan seperti Corsair M65 dan Razer Lens ZTE dibandingin dengan gaming mouse yang harganya cukup murah dari XM310 ke bawah, berarti fiturnya sama dong, semuanya ada. Bisa gue bilang nggak sih, gue nggak setuju kalau fitur mereka disamakan. Kenapa? Yuk bahas lebih detail lagi. Kalau kalian belum nonton reviewnya dari semua mouse ini kecuali Votre, itu udah ada di channel gua, dan disitu gua biasanya nge-review softwarenya juga. Bahwa kelihatan di DA Luna Galaxy dan Luna Honey, mereka berdua ini punya software yang berbeda. Meskipun sensornya sama, pabrikannya sama dari Digital Alliance, tapi softwarenya beda, dan menurut gua itu salah satu poin minus ya. Artinya gini, kalau kita bandingin sama Corsair iQ atau Razer Synapse, dimana ketika kita punya gaming gear satu set dengan merek yang sama, contohnya gue pakai set Corsair semua dari mouse, keyboard sampai ke headset, gue cukup punya satu software iQ dan gue bisa ngatur semuanya di situ. Beda dengan si Digital Alliance, dimana ketika gue pakai set semuanya DA, nanti pakai Mecha Z softwarenya beda, pakai Luna Honey softwarenya beda, mungkin pakai headsetnya juga softwarenya beda lagi. Yang menurut gue itu merepotkan dan mungkin salah satu minus di bagian fitur ya. Kenapa nggak dijadiin satu? Kalau di breakdown, mungkin untuk bayar programmer dan bikin satu software yang kompatibel sama semua jenis DA, itu bakalan mahal. Makanya masih mending bikin satu-satu aja. Atau entah mungkin ada alasan tertentu, gue juga nggak tahu. Yang jelas di high-end gaming mouse itu punya software yang lebih mantep lagi. Oh, keunggulan softwarenya cuman gitu doang? Enggak cuy. Karena kalau kita amatin detail juga di software gaming mouse yang harganya mahal, mereka punya fitur RGB yang beneran mantep. Karena memang didukung mungkin dengan hardware lampu RGB-nya juga yang lebih mantap juga. Dimana seperti di iQ dan di Razer Synapse, kita bisa bikin layer tumpuk-tumpuk gitu, terserah mau warna apa, kustomisasi warnanya itu banyak banget. Dan menurut gue di budget gaming gear, gue belum menemukan software yang se-advance itu seperti yang ada di gaming gear yang harganya mahal-mahal. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa semakin mahal harga mouse itu biasanya secara general fiturnya bakalan makin banyak. Oke lah, ada yang beranggapan bahwa bang, mouse A itu harganya cuma 200.000 tapi fiturnya banyak loh. Fiturnya boleh banyak, tapi lihat sisi lainnya. Pasti ada yang di downgrade, entah itu sensornya pakai yang entry level, entah itu switchnya, entah itu build quality, entah desainnya, dan masih banyak lagi. Mereka ini produsen mouse itu dagang cuy, dagang tuh cari untung. Nggak mungkin mereka ngasih harga 200.000 tapi fiturnya seabrek kayak mau 1 jutaan, itu nggak mungkin. Mereka bakal rugi dan perusahaannya nanti bakal tutup. Oke, perbedaan yang ketiga adalah sensor. Nah, untuk ngebahas tentang sensor, kita pindah ke setup PC gua. Let's go.
Nah mungkin tes gua kali ini nggak begitu akurat karena harusnya tesnya itu pakai semacam mesin. Jadi gerakannya bisa konstan. Kalau pakai tangan gua kan kadang-kadang di mouse yang mana itu ada tremor-tremor dikit, jadi gerakannya kurang bener. Tapi yang kelihatan banget bahwa si sensor yang ada di Fortray ini nggak bisa nangkep tracking yang begitu cepat. Karena ketika gerakan gua begitu cepat gitu gliding dengan cepat, istilahnya ngeflick kalau di game FPS, maka tracking bagian tengahnya itu lost, bener-bener missing. Jadi rasanya dia cuma nge-track di bagian awal kursornya ada sampai ke di bagian akhir. Dan sebenarnya kalau kita amatin juga di bagian pertama tentang gua ngikutin garis kap mesinnya wallpaper yang gua tampilin, itu si Fortray banyak banget miss tracking padahal itu gerakannya pelan. Jadi mouse-nya itu gerakannya patah-patah cuy. Memang itu disebabkan oleh kapabilitas sensor yang memang nggak bisa nangkep seakurat itu atau sedetail itu. Jadi intinya sensor yang makin tinggi kelasnya itu makin baik juga dari segi tracking, entah dari sensitivitas atau dari detailnya atau juga dari speed trackingnya, yang menurut gue itu membantu banget dalam hal bermain game. Sebenarnya kalau dibahas lebih jauh lagi mungkin masih banyak ya perbedaan yang dimiliki dari mouse yang harganya murah sampai ke mouse yang harganya mahal. Cuman sejauh ini sih yang paling gua notice yaitu ketiga tadi ya, dari fisik, terus fitur, sama sensor. Bang, kalau Switch gimana? Nah, ngomongin tentang Switch nih, gue sendiri jujur ya, gue ngerasain kalau responnya antara contohnya Huano sama si Omronnya Razer, Huanonya siapa ya? Huanonya DA, gue ngerasa responnya oke-oke aja kok, cepet-cepet aja. Mungkin karena perbedaannya tuh cuman millisecond ya, dan gue bukan pro player juga, jadi mungkin jari gue kurang sensitif untuk merasakan kecepatan Switch-nya. Tapi kalau secara feel memang beda cuy. Switch yang di mouse mahal itu rasanya lebih empuk, lebih enak aja, lebih padat gitu loh. Tapi di mouse yang harganya murah, bandingin sama Fortray lagi ya, ini kliknya aduh kopong banget rasanya. Maaf ya Fortray, di video kali ini lu kalah mulu. Tapi sebenarnya ada yang dia menang, yaitu harga 10.000 cuy, ceban. Lu kalau punya M65 atau Razer Lanza TE ini ditukar sama Fortray dapat 100 biji, rusak buang. Mantep kan? Ya jadi ingat pesan gua, kalau kalian cuman casual player atau main game untuk have fun doang, gua rasa nggak perlu lah beli mouse yang mahal. Kayak misal Corsair high-end, Logitech high-end, kayak gitu kayaknya nggak perlu deh. Mendingan beli mouse yang murah-murah juga sekarang bagus kok. Kayak DA ini Luna Honey bagus, Luna Galaxy bagus, XM310 bagus, dan banyak sebenarnya gaming mouse yang harganya murah tapi udah oke untuk dipakai casual gamer, pakai sehari-hari kayak gua gitu. Bahkan gua dipakai ngedit, pakai ngebrush di Photoshop, dipakai nge-erase di Photoshop. Gua rasa masih oke sih. Tapi tetap aja kalau dibandingin sama yang harganya mahal, enak yang mahal lah. Oh ya, yang mau beli kan kalian, duit kalian. Lu mau pakai main Microsoft Word atau Excel doang tapi mau pakai Max Master S2 juga, ya silakan, duit kalian. Ya itu cuma saran doang dari gua. Oke, videonya segitu aja ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.